Steve Jobs, Barack Obama, Simon Sinek. Semua orang tersebut mempelajari satu hal ini dan gue bakal share semuanya di sini. Pernah gak kalian di satu rapat penting dan tiba-tiba ada seseorang tanya ke kalian? Kalian merasa gak siap, alhasil kalian bingung dan gak tahu mau jawab apa. Sedangkan di sisi lain, ada orang yang bisa jawab dengan lantang, percaya diri, dan semua orang seketika respect, paham, dan setuju terhadap apa yang telah ia paparkan. Dan lu bingung, kenapa ada orang yang bisa melakukan hal tersebut, sedangkan lu bingung dan grogi. Padahal, masalahnya bukan karena kalian gak paham. Kalau kalian mengalami hal tersebut, inilah video yang tepat buat kalian. Sebelum gue jelasin, kenalin, nama gue Christopher Shalom dan gue seorang entrepreneur di mana gue berumur 23 tahun dan gue handle company gue dengan scale up to 40 hingga 50 karyawan. Dan gue bakal share semua pengalaman gue serta knowledge cuma di YouTube ini aja. Jadi jangan lupa untuk subscribe. Aduh, gue inget banget waktu gue kerja di kantor. Tiba-tiba atasan gue tanya ke gue mengenai sebuah things about marketing. Dia bilang, "Shal, gimana pendapat lu terhadap strategi marketing yang baru?" Seketika, gue paham, tapi gue nggak tahu cara paparinnya. Alhasil gue berpikir sangat jauh. Gue berpikir mulai dari ROI-nya, timeline, budget, and anything about the marketing dan project itself. Alhasil gue bisa bicara, tapi gue merasa terlalu bertele-tele, panjang, dan tidak to the point. Hasilnya gue ngeliat raut mereka, muka atasan gue, dan juga muka rekan-rekan gue pada bingung semuanya. Sedangkan di satu sisi, ada orang, yaitu teman gue sendiri, dia bisa paparkan secara singkat, jelas, dan padat. Seketika semua orang tahu kalau semisal temen gue ini itu lebih kredibel daripada gue, padahal gue PM-nya. Gimana coba? Sejak saat itu, gue tahu communication skill adalah hal yang sangat penting. Percuma kalau lu paham dan lu bisa manage sebuah project, tapi lu nggak bisa punya communication skill. Gue pelajaran akhirnya public speaking, alhasil gue dapat framework ini, PREP atau PRAP. Point, reason, example, and point. Pertama, point. Cara penggunaannya adalah lu cukup paparin aja sesuai dengan singkatan ini. Point. Paparin dari awal to the point apa jawaban. Kemudian kedua, reason. Paparkan pendapat lu atau reason untuk mendukung point tersebut. Yang ketiga, example. Berikan sebuah contoh nyata terhadap poin yang telah lu bicarakan. Yang terakhir adalah point, di mana lu mengulangi poin yang di awal dengan diakhiri sebuah konklusi. Ketika lu implementasikan PRAP ini dalam setiap penjelasanmu, apa yang akan lu dapatkan? Pastinya lu akan lebih pede, komit, calm, serta terlihat kredibel dan profesional. PRAP ini gak akan bisa maksimal tanpa lu punya mental dan lu punya percaya diri. Misalnya, lu lagi tahap negosiasi dengan klien. Klien lu tanya, "Kenapa gue as a klien harus pilih lu sebagai vendor gue? Sedangkan di sana ada banyak vendor-vendor lain." Tanpa lu menerapkan framework PRAP ini, mungkin lu akan bingung. Seperti gue yang dulu. Lu akan gak tahu mau jawab apa dan hasil closing project miliaran gak akan bisa dapat. Namun ketika lu konsep PRAP ini, lu bisa nge-leverage probabilitas lu, bahkan mengarahkan pembicaraannya. Semisalnya gue ditanya, gue akan jawab, "Saya yakin kami merupakan pilihan yang tepat untuk Anda. Kami telah mengerjakan bertahun-tahun di industri yang sama, yaitu di industri Bapak di dunia F&B. Sebagai contohnya, klien kami brand A, kita telah mengerjakan project mereka, bukan hanya memberikan dampak menyelesaikan proyek tersebut, tapi memberikan profit hingga 35% dalam waktu 3 bulan. Dan kami yakin, dengan portofolio yang kami bawa, itu akan sangat suitable bagi kebutuhan company Anda." Lihat bedanya? Kamu gak cuma ngomong, tapi kamu mengarahkan pembicaraannya. Bahkan meningkatkan probabilitas untuk closing deal miliaran ini. Tapi kamu mungkin mikir, gimana kalau semisal topiknya gue gak paham? Gimana semisal gue gak tahu nih apa yang sudah dibicarakan? Tenang aja, dengan PRAP, semua akan terlihat lebih profesional dan kredibel. Lu perlu untuk melatih PRAP ini. Jadi setiap harinya ketika lu berbicara, usahakan untuk menggunakan PRAP ini dalam setiap pembicaraan lu. Semakin lu asah, semakin baik. Dan ingat, percaya diri, ketegasan adalah hal yang sangat penting dalam menerapkan PRAP ini. Jadi pilihannya cuma 2, dan ini di tangan lu semua. Apakah lu mau kehilangan opportunity di karir lu atau bahkan di bisnis lu? Atau lu ingin nge-leverage dengan lu menggunakan PRAP ini dengan opportunity baru dan terlihat lebih kredibel? Semua balik lagi di tangan kalian. Kuncinya bukan nonton di video ini, tapi 90%
adalah implementasi dalam keseharian kalian. Jadi kalau kalian mau tips kayak gini lagi, jangan lupa untuk follow Christopher Shalom di Instagram dan subscribe YouTube gua. So, nama gue Christopher Shalom, and let's level up bareng-bareng.